dulu deh kan biar rata dulu, nggak rata. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Joman ya. Pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk ngikutin kegiatan saya. Hari ini saya mau ngompos ya teman-teman, dan ini saya sudah beli kompos bagnya ya. Belum saya buka, saya akan buka dulu ya. Sebenarnya ngompos bisa pakai wadah apapun ya teman-teman, bisa pakai karung atau ember bekas atau wadah lainnya. Tapi saya pakai kompos bag biar ringkes aja, dan memang nggak punya karung ataupun ember. Oh, keras juga nih. Kita lihat ini ya teman-teman. ,200 liter. Saya beli yang 200 liter ya sengaja, karena saya suka nyapu halaman tuh, daun-daun keringnya banyak banget. Jadi saya mau ngompos semua sampah yang ada di halaman rumah. Kira-kira besar segini ya teman-teman. Nah teman-teman, sebesar ini ya, lumayan besar banget nih. Oke, kita langsung ngompos aja yuk. Nah oke teman-teman, saya mau cari posisi nih teman-teman buat taruh kompos bagnya. Saya akan simpan di sini sepertinya ya. Jadi supaya tidak mengganggu aktivitas saya berkebun juga. Jadi kita simpan di pinggir-pinggir halaman atau di dekat-dekat pohon ya. Dan ini sebenarnya ngompos itu bagusnya tidak terkena sinar matahari dan juga air hujan. Tapi untuk kompos bag yang seperti ini sebenarnya kena air hujan ataupun kena matahari nggak masalah, karena dia ada tutupnya ya teman-teman. Jadi aman ya kalau teman-teman mau simpan dimanapun itu. Ini saya rapihkan dulu ya teman-teman. Dan untuk bagian bawahnya itu juga ada buka tutupnya ya teman-teman, bisa dibuka dan bisa ditutup kembali. Itu untuk nanti kita panen komposnya ya. Jadi nanti kalau komposnya sudah jadi, kita bisa panen lewat lubang yang di bawah itu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mengompos kita wajib persiapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama itu kompos bag atau wadahnya, bisa kompos bag, bisa karung, bisa ember atau barang bekas apapun yang teman-teman punya di rumah. Kemudian sampah hijau ini bisa seperti sisa-sisa sayuran, kulit buah, daun-daun hijau, rerumputan atau kopi bubuk atau bekas bekas serbuk teh ya, juga teman-teman bisa pakai. Dan untuk sampah selanjutnya sampah coklat. Sampah coklat ini bisa daun kering, bisa ranting-ranting kecil, bisa kertas, bisa kardus, bisa jerami, bisa apapun yang sudah kering ya teman-teman, daun-daun yang sudah kering atau rumput-rumputan yang sudah kering ya. Kemudian air ya, air itu untuk melembabkan komposnya nanti. Dan juga bisa penambahan bahan aktif, bisa berupa decomposer atau bisa pupuk kandang ya teman-teman. Kemudian langkah-langkah dalam membuat kompos, teman-teman harus persiapkan dulu tempatnya, mau di mana nih yang kiranya nanti bisa mudah untuk teman-teman melakukan pengomposan ya. Karena saya ini kompos bagnya besar, jadi saya akan simpan di halaman ya teman-teman, dan ini saya simpan di bawah pohon pisang ya. Jadi usahakan sebenarnya untuk mengompos itu sirkulasi udaranya harus baik, kemudian tidak terkena sinar matahari langsung dan juga air hujan ya. Khawatir nanti kan kalau kena air hujan terlalu
basah. Tapi sebenarnya karena kita pakai compost bag ini gak khawatir ya teman-teman mau disimpan di mana. Sepengalaman saya ya teman-teman, jadi karena dia ada penutupnya jadi aman ya teman-teman, gak takut khawatir kena hujan atau terkena sinar matahari terlalu terik ya. Nah, setelah teman-teman mencari posisi atau tempat buat mengomposnya nih, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memulai mengompos ya. Jadi lapisan paling dasar itu biasanya adalah kita simpan sampah bahan coklat ya teman-teman. Bisa tanah tadi ya, saya pertama tadi masukkan tanah sisa berkebun ya yang sudah bekas ya. Jadi tanahnya itu udah nutrisinya sudah berkurang ya teman-teman karena sudah saya pakai untuk menanam. Kemudian saya tambahkan dengan sampah coklat lainnya yaitu berupa daun-daun kering yang memang banyak di halaman rumah saya ya teman-teman. Sampah coklat juga nggak hanya daun kering, jadi teman-teman bisa pakai kardus ya, kardus di rumah. Siapa tahu punya banyak sisa-sisa kardus yang tidak terpakai ataupun kertas ataupun jerami ya, boleh ya, atau sekam padi. Kalau teman-teman biasa di pedesaan suka punya banyak sekam padi ya, kalau habis panen padi juga bisa dipergunakan ya teman-teman sebagai lapisan dasar untuk kita mengompos. Kemudian nanti bagian atasnya lagi kita akan tambahkan dengan sampah hijau ya. Sampah hijau ini bisa dari sampah sisa dapur rumah tangga kita, bisa juga dari dedaunan yang masih segar atau rerumputan yang ada di sekitar rumah atau halaman kita ya. Biasanya saya kalau rerumputan saya cabutin, saya tunggu sampai tinggi ya teman-teman. Kemudian nanti kalau datang hujan dia kan agak gembur tuh tanahnya, jadi tinggal saya cabutin aja, nggak perlu saya cangkul ya, gampang kalau udah habis hujan tuh. Kemudian nanti kita cacah dan kita masukkan ke compost bag juga ya. Kemudian kalau ditanya untuk takarannya berapa persentase sampah coklat dan sampah hijaunya, jujur untuk saya pribadi ya teman-teman, mengompos nggak pernah saya ukur-ukur ya, harus sekian nggak pernah. Pokoknya di mana ada sampah organik saya masukkan aja pokoknya ya. Dan karena saya itu lebih banyak sampah daun keringnya, sampah coklatnya, jadi ya yang masuk ke compost bag saya itu lebih banyaknya daun kering ya teman-teman. Nggak masalah ya teman-teman. Nah ini untuk proses nyapu-nyapunya saya akan percepat ya videonya biar teman-teman nggak bosen juga ya. Nah ini ya teman-teman, setelah langkah pertama kita memasukkan sampah coklat sebagai lapisan dasar untuk mengompos, selanjutnya saya akan menambahkan sampah hijau ya teman-teman. Di sini saya akan tambah dengan rerumputan yang ada di sekitar halaman ya. Jadi saya cabut seperti ini, kita kumpulkan, nanti kita bisa cacah atau perkecil, atau kalau males ya teman-teman, ini versi males saya hanya saya bagi dua aja begitu, langsung saya masukkan. Dan ini ada sampah dapur sedikit ya teman-teman, sisa dari kulit buah juga dan sisa memasak ya, jadi ada kulit-kulit sayuran tuh saya masukkan juga. Nah ini sambil kita merapihkan
halaman. Ini saya merapikan bedengan raised bed ya teman-teman. Biasanya suka ada rumput-rumputnya di pinggirnya, juga kita cabuti ya biar terlihat rapi dan juga tidak ada hamanya, karena biasanya kalau banyak rerumputan hamanya suka juga jadi banyak ya teman-teman. Jadi ini wajib kita bersihkan juga, dan nanti sisanya juga kita bisa masukkan ke compost bag ya. Dan sekedar info ya teman-teman, ini bedengan-bedengan saya juga saya buat dari hasil sampah-sampah yang ada di halaman ya teman-teman. Untuk teman-teman yang suka ngikutin pasti tahu ya cara saya buat bedengan ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu dan juga siapa tahu pengen juga bikin bedengan seperti ini, videonya sudah pernah saya buatkan ya teman-teman di video saya yang sebelumnya. Jadi bisa teman-teman cek, atau nanti saya akan sematkan ya teman-teman videonya, linknya di atas video saya yang ini ya. Nanti bisa teman-teman cek ya seperti apa cara saya membuat bedengan untuk menanam sayur dari bahan-bahan organik yang ada di halaman rumah. Rumput-rumput liar ini ya teman-teman sebenarnya sangat bagus untuk kita jadikan kompos ya, karena dia itu bisa menghasilkan pupuk organik yang kaya akan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang mana sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau teman-teman di rumah tuh punya banyak rerumputan, alangkah lebih baiknya kita kumpulkan dan kita pakai saja, kita masukkan ke dalam kompos bag untuk kita jadikan pupuk kompos ya teman-teman. Nah ini nanti saya akan masukkan juga ke dalam kompos bag, dan saya akan bawa beserta tanah-tanahnya ya teman-teman, karena nanti unsur si tanahnya ini juga bisa membantu proses dekomposisi si bahan-bahan organik yang kita masukkan tadi ya. Nah begini ya teman-teman, setelah sampah coklat kita masukkan sampah hijau, kemudian saya akan masukkan lagi sampah coklatnya karena memang lebih banyak sampah coklatnya teman-teman. Jadi berlapis ya teman-teman cara membuat kompos itu, lapisan dasar sampah coklat, kemudian kita tambah lagi sampah hijau, kemudian kita tambah lagi sampah coklat, nanti kita tambah lagi sampah hijau ya teman-teman, seperti itu terus sampai nanti si kompos bagnya itu penuh ya. Oke teman-teman, ini enggak saya habisin semua ya, sampah daun keringnya masih saya sisain. Ini segini dulu, besok saya mau pangkas rumputan lagi atau saya campur dengan sampah dapur. Jadi memang pembuatan kompos itu baiknya di layer-layer ya. Jadi bagian bawah itu tanah,
Terus bisa teman-teman tambah dengan daun kering, kemudian sampah hijau-hijau seperti rumput atau sisa dapur ya, sisa kita memasak sayur-sayuran atau kulit buah boleh masukkan sini. Kemudian dikasih lagi atasnya sampah daun kering lagi atau yang sampah coklat ya, tanah ataupun kardus boleh ya. Setelah itu baru saya mau siram nih sekarang ya, mau siram dengan cairan air lindi. Kalau teman-teman punya E4 boleh, atau punya POC boleh. Saya mau pakai POC air lindi ya, saya punya di belakang, punya banyak, jadi saya pakai aja itu. Nanti kita tutup. Besok kalau ada sampah daunan yang basah, yang hijau-hijau atau sisa sayuran dari dapur, nanti saya kasih lagi ke sini ya, saya simpan lagi di sini. Kemudian atasnya lagi daun kering lagi atau sampah cok lagi. Pokoknya intinya sampah kering, tanah, daun kering, terus sampah hijau-hijau, daun kering lagi atau sampah coklat lagi, terus yang hijau-hijau lagi, terus tutup lagi dengan yang kering, supaya yang kering paling atas ya. Kalau setiap ngompos yang kering paling atas supaya menyerap bau dari sampah yang hijau ya, karena sampah hijau itu pasti busuk ya, dia akan membusuk. Nah itu busuknya itu biasanya bau, agak bau. Jadi teman-teman tutup dengan sampah paling atas itu yang kering atau daun kering ya. Kemudian kita siram dengan E4 atau POC untuk membantu proses dekomposisinya. Oke, sekarang saya mau kasih cairan air lindinya. Yuk. Nah ini teman-teman ya, stok air lindi saya. Yang belum tahu apa itu air lindi, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya, sudah pernah saya buatkan ya. Cara buatnya gampang. Dia ini dari sampah dapur juga, proses dekomposisi sampah dapur berupa cairan ya. Ini nanti saya campur dengan air biasa ya, air sumur biasa. Perbandingannya 1:5 sampai 10. Jadi 1 liter air lindi ini dicampur dengan 10 liter air biasa ya, air sumur atau air ledeng. Atau 1 gelas air lindi ini dicampur 10 gelas air ledeng atau air sumur biasa ya. Intinya 1:10, 1 bagian ini 10 bagian air biasa. Oke, yuk langsung ke depan. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya siram dengan air lindi, kemudian kita tutup ya. Nah biarkan aja begini. Besok kalau ada sampah lagi, jadi setiap hari itu saya pasti ada sampah, jadi besok ini pasti saya buka, saya kasih lagi sampah yang baru. Begitu setiap harinya sampai ini penuh. Kalau ini sudah penuh ya sudah, kita biarkan saja ya. Nanti kalau sudah agak kempes, bisa teman-teman panen di bawah sini nih. Ini bisa dibuka tutup ya. Tadi di awal kan saya kasih lihat ya cara buka tutupnya. Tuh, cuman begini aja tuh. Ya teman-teman. Nanti biasanya sudah jadi kompos paling bawah, nanti tinggal kita keluarkan saja. Jadi besok kalau mau masukin sampah dapur lagi atau sampah daun kering lagi, tinggal kita buka lagi ya teman-teman. Caranya seperti yang di awal tadi, di layer ya, sampah kering, sampah basah, sampah kering, sampah basah, sampah coklat, sampah hijau, sampah coklat, sampah hijau, begitu terus ya. Tinggal yang terakhir ditutup. Tapi sebelum ditutup teman-teman kasih siram air cucian beras juga bisa ya. Kalau nggak punya EM4 atau POC atau air lindi, bisa air cucian beras ya. Udah gitu aja.
Oke teman-teman, itu aja share-share saya hari ini. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.